Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia, tema 3, subtema 2. Nanti kita akan belajar di pembelajaran 1, 3, dan 6. Nah, jadi kalian siapkan dulu buku tema 3 kelas 6 kalian dan juga alat tulis ya. Kita akan belajar menggali isi teks eksplanasi. Waduh, menggali. Apa itu menggali? Apakah harus menggunakan cangkul atau menggunakan sekop? Nah, tentu tidak. Menggali di sini yang akan kita gunakan adalah senjatanya itu kesiapan diri kita ya untuk belajar. Nah, langsung saja. Silakan dibuka buku tema kalian halaman 61, ada bacaan dengan judul Si Kota Ajaib. Oke, Pak Guru bacakan, kalian simak ya. Boleh menyimak dari video atau dari buku tema. John Logibite. Nah, mohon maaf kalau bacanya salah ya, ini karena nama orang asing ya. Pak Guru ulangi. John Logibite lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bate mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang sehingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri dari atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, itu tadi ya bacaannya. Oke, seperti yang sudah kita lakukan di subtema 1. Nah, sekarang sama ya, kita tentukan topik masalah, kemudian deret penjelas, dan juga kesimpulan atau pesan dan pendapat dari pribadi penulis. Nah, silahkan kalian coba. Silahkan dijeda dulu videonya, di pause ya. Kemudian kalian kerjakan. Kalau sudah, kalian resume lagi, kalian lanjutkan. Nah, menurut Pak Guru, topik masalah dari teks tadi adalah sejarah penemuan televisi ya. Kemudian deret penjelasnya, yang pertama yaitu tentang prinsip kerja televisi. Kemudian yang kedua yaitu tentang gelombang elektromagnet tadi ya. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu televisi merupakan penemuan terbesar bagi dunia. Nah, itu kalau menurut Pak Guru. Coba kalau menurut kalian kira-kira apa ya? Nggak harus sama dengan apa yang Pak Guru tulis. Kalian boleh berpendapat yang lain. Kita lanjutkan.
Nah, dari paragraf tadi ada beberapa teks yang dicetak miring ya. Itu artinya tidak efektif. Yang pertama, pada paragraf pertama ya, itu ia ada kalimat seperti ini. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Kemudian yang kedua ada lagi bagian yang dicetak miring. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Kemudian yang ketiga ada lagi. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi canggih seperti saat ini. Ketiga kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif, terutama pada bagian yang dicetak miring. Nah, kalian perhatikan, kira-kira apa sih yang bikin aneh ini ya? Kok tidak efektif? Bagian yang pertama atau kalimat yang pertama yang tidak efektif adalah keterangannya ya. Jadi di sana ada keterangan, ada dua keterangan. Penemu yang pada kesempatan itu, kemudian ada keterangan lagi untuk pertama kalinya. Nah, itulah yang menyebabkan kalimat ini menjadi tidak efektif. Kemudian yang kedua, ada yang dicetak miring itu di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, yang menyebabkan menjadi tidak efektif adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi para ini sudah menunjukkan jumlah yang jamak, jumlah yang singular, jumlah yang lebih dari satu. Tidak perlu diikuti dengan kata yang berarti jamak juga. Para bapak-bapak, nah sudah para itu sudah lebih dari satu, bapak-bapak itu juga sudah lebih dari satu. Dan ibu-ibu, nah itu juga lebih dari satu. Jadi itu tidak efektif. Kemudian yang ketiga, ada bagian yang dicetak miring yaitu lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, yang menyebabkan tidak efektif adalah adanya pengulangan kata yang mempunyai makna yang hampir sama. Yang mana ada lalu dan juga ada kemudian. Nah, itulah yang menyebabkan kalimat ini menjadi tidak efektif. Nah, terus bagaimana bentuk efektifnya? Nah, seperti ini kira-kira ya. Ini kalau menurut Pak Guru. Jadi kalimat yang pertama itu menjadi, ia adalah penemu yang pada kesempatan itu menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi untuk pertama kalinya. Yang kedua, Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu. Gitu aja ya. Kemudian yang ketiga, seiring dengan perkembangan teknologi, televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, itulah kalimat efektif menurut Pak Guru. Boleh kalian tulis ya di buku tema kalian. Atau kalian mempunyai pendapat yang lain, boleh silahkan tulis di komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Silahkan dibuka halaman 83. Ada bacaan ya. Nah, silahkan videonya ini kalian jeda dulu, kemudian kalian baca. Kalau sudah selesai, kalian lanjutkan videonya. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, silakan ditulis ya topik masalahnya apa, deret penjelasnya apa, kemudian kesimpulannya apa. Kalian tulis. Nah, kalau Pak Guru ini. Nah, seperti ini. Kalian boleh sama, boleh berbeda ya. Pak Guru harapannya malah berbeda karena biar kalian tuh mempunyai ide-ide yang banyak ya. Silahkan disampaikan. Kemudian kegiatan selanjutnya kita buka halaman 106. Nah, ada bacaan tentang pensil ya. Silahkan kalian baca dulu, kalian jeda videonya. Kalau sudah kembali, kalau sudah selesai silahkan kembali ke sini. Nah, sama dengan yang tadi ya. Kalian tentukan topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulannya. Nah, kalau ini silahkan kalian tentukan sendiri. Pak Guru tidak ikut-ikutan kalau ini ya. Nah, kemudian
Setelah kalian menuliskan topik masalah, deret penjelas, serta kesimpulannya, ini nanti kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke Pak Guru. Jadi yang difoto, yang tugas yang dikumpulkan itu bagian yang ini. Dan tambah lagi, kalau kalian perhatikan, kita kembali dulu ke teksnya. Nah, ada beberapa teks yang dicetak miring ya. Nah, yang dicetak miring itu contohnya Pak Guru bacakan gimana sih? Terus ada bikin. Nah, itu yang ada di paragraf pertama ya. Ada juga modern. Nah, silakan dicari yang lainnya. Kalian cari yang lain. Terus itu merupakan kosakata tidak baku. Nah, tugas kalian adalah mencari kosakata yang bakunya seperti apa, kalian tulis, kalian cari yang bakunya apa, kemudian kalian foto, kalian kirimkan juga ke Pak Guru. Oke, itu saja kegiatan kita pada hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Pak Guru tunggu tugas kalian. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.